Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 40. Hal yang pertama kita akan lihat di dalam ayat 1 sampai 9 tentang prinsip daripada sebuah pernikahan. Nah, pada bagian ini Rasul Paulus sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh jemaat Korintus tentang perkawinan. Rupanya jemaat Korintus beranggapan bahwa untuk mendapat atau memiliki kehidupan rohani yang lebih baik, maka sebaiknya mereka tidak usah menikah atau bercerai. Rasul Paulus menjelaskan bahwa boleh-boleh saja untuk tidak menikah. Namun dijelaskan bahwa ada godaan jika tidak menikah, yakni bahaya percabulan. Jadi yang benar adalah setiap laki-laki memiliki seorang istri, demikian sebaliknya. Di sini diajarkan bahwa jalan keluar mengatasi percabulan adalah menikah. Ini adalah cara terbaik yang Alkitab ajarkan. Dalam pernikahan ada prinsip yang harus dijalani oleh pasangan suami istri. Setiap pasangan memiliki kewajiban terhadap pasangannya. Dengan demikian, masing-masing pasangan tidak lagi menganggap tubuhnya menjadi miliknya sendiri, tapi setiap pasangan harus sadar bahwa tubuhnya telah dimiliki oleh pasangannya. Ada tanggung jawab untuk memelihara dan merawat tubuh, bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi untuk pasangannya. Setiap pasangan harus saling memenuhi kewajibannya secara seksual, dan ini bersifat private bagi setiap pasangan. Artinya, tubuh suami adalah milik istri dan sebaliknya. Jadi, tubuh suami tidak boleh dinikmati oleh perempuan lain. Suami harus menjaga anggota-anggota tubuhnya dengan penuh tanggung jawab, karena dia harus sadar dan ingat bahwa anggota-anggota tubuhnya adalah milik dari istrinya. Demikian sebaliknya. Contoh, suami harus jaga matanya ketika tidak berada bersama istrinya. Ketika mata mulai menggodamu untuk melihat perempuan yang mungkin, dalam tanda petik ya, lebih seksi dari istrimu, harus bisa dikendalikan. Jangan diteruskan pandanganmu ke situ. Hapus dari pandangan dan pikiranmu. Cepat alihkan kepada istrimu, sekalipun dia tidak bersamamu. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30 tentang lust atau nafsu. Dikatakan seperti ini, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Ayat 30, "Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Nah, dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang bicara tentang nafsu. Ini prinsip yang harus dijaga oleh setiap pasangan. Menjaga tubuh dan semua anggota tubuh yang melekat pada tubuhmu. Jangan matamu melihat dan tanganmu menjamah apa yang bukan milikmu. Sebagai pribadi yang sudah dewasa, pastinya saudara mengerti dan memahami maksud saya. Nafsu seksualmu hanya dilakukan bersama pasanganmu yang sah di hadapan Tuhan. Pasangan yang sah artinya pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan dalam sebuah pernikahan. Ini mengajarkan kepada muda-mudi untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Bagi yang masih pacaran, jaga hubunganmu dengan baik sampai kalian dipersatukan Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Nah, selanjutnya suami istri tidak boleh berjauhan lama-lama. Kalau itu toh terjadi harus dengan kesepakatan bersama. Tuhan tahu kelemahan manusia.
Makanya sudah dinasehati supaya setiap pasangan tidak boleh berjauhan lama-lama. Apalagi kalau saudara sudah tahu kelemahanmu dalam hal memandang lawan jenis. Sebaiknya ketika pasangan keluar rumah sendirian, pandanglah wajah pasanganmu dalam-dalam dan bawa dia bersamamu dalam ingatanmu, supaya engkau tidak tergoda oleh banyaknya tanda petik ya setan-setan cantik atau tampan di luar sana. Tentang menikah atau tidak tergantung pada Tuhan yang memberikan karunia-Nya yang khas kepada masing-masing orang. Yang jelas, menikah atau tidak menikah bukanlah hal yang mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Kita menolak pandangan yang mengatakan bahwa yang tidak menikah hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Ingat bahwa perkenanan Tuhan terhadap seseorang terletak pada hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus, yang dibuktikan dengan ketaatan pada perintah-perintahnya, bukan tergantung pada orang itu menikah atau tidak. Kepada mereka yang tidak menikah dan juga kepada para janda dianjurkan, ya, jadi ini bukan paksaan atau keharusan ya, untuk tetap tinggal dalam keadaan seperti itu. Namun jika mereka tidak menguasai diri, maka lebih baik mereka menikah daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, bagian kedua kita lihat di dalam ayat 10 sampai 16. Di sini diperintahkan untuk tidak bercerai. Bagi pasangan yang sudah menikah secara sah, artinya yang sudah dipersatukan Tuhan, diperintahkan untuk tidak bercerai. Saya tambahkan, apapun alasannya. Kalau itu terjadi, maka pasangan itu adalah pasangan yang mempermainkan Tuhan dan gerejanya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa pasangan suami istri itu dipersatukan oleh Tuhan. Kalau bercerai berarti memberontak terhadap apa yang Tuhan sudah satukan. Lalu juga mempermainkan gerejanya. Mengapa? Karena ketika sepasang sejoli datang ke gereja dan minta diberkati, mereka melakukan janji suci di hadapan Tuhan dan jemaat. Nah, ketika bercerai artinya mereka mengingkari janjinya. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan itu di hadapan Tuhan, hanya sekedar mencari legalitas untuk hidup bersama. Pernikahan Kristiani, sekali untuk selamanya sampai maut memisahkan. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Bapak Ibu yang sudah berpasangan, coba ya, itu diperhatikan baik-baik. Ya, jadi jangan hanya sekedar menikah tanpa ada tanggung jawab di dalam sebuah janji. Janji itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun alasannya tidak boleh bercerai. Kalau toh terjadi perceraian, maka masing-masing pasangan tidak boleh menikah lagi. Kalau menikah lagi, maka dikatakan mereka hidup dalam perzinahan. Ingat, hukum Tuhan adalah dikatakan jangan berzina. Nah, ini. Ya, jadi tolong sebagai pasangan suami istri, jaga kehidupanmu. Ya, jaga kekudusan pernikahanmu. Nah, bagi pasangan yang sudah menikah sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, lalu salah satunya menjadi percaya, kepada mereka dinasehatkan untuk tidak bercerai selama pasangan yang belum percaya ini masih mau hidup bersama. Tapi, kalau pasangan yang tidak percaya ini mau bercerai, dipersilakan. Namun tetap hidup dalam damai sejahtera. Dan pasangan yang sudah berpisah ini tidak lagi saling terikat satu sama lainnya. Tapi seharusnya ada tanggung jawab dari pasangan yang sudah percaya, yaitu mendoakan dan memberitakan Injil kepada pasangannya, agar melalui hidupnya keselamatan dalam Kristus terjadi bagi pasangannya. Itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Nah, jadi ini nasihat untuk pasangan yang menikah
yang sebelumnya mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan pada perjalanannya waktu, salah satu di antara mereka percaya. Jadi tetap dinasehatkan untuk tidak bercerai selama pasangan yang belum percaya itu masih mau hidup bersama, ya, dan menjadi tanggung jawab yang sudah percaya untuk mendoakan, untuk sungguh-sungguh, ya, menginginkan keselamatan bagi pasangan yang belum percaya ini. Lalu bagian yang ketiga kita lihat di ayat 17 sampai 24. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Nah, di atas tadi telah saya katakan bahwa Tuhan punya otoritas bagi masing-masing orang. Siapapun orang itu, baiklah ia tetap hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ada orang yang saat dipanggil sudah bersunat atau belum. Jangan dipermasalahkan, ya, karena yang diminta bukan sunat atau tidaknya, tetapi ketaatan pada hukum-hukum Allah. Ada juga yang saat dipanggil masih dalam status hamba ataupun tidak. Itu pun tidak masalah. Tetapi jika orang yang berstatus hamba, ya, dalam tanda petik budak, ya, pada waktu itu, mereka diberi kesempatan untuk dibebaskan, ya silakan diambil, jangan ditolak, gitu maksudnya. Nah, jadi apapun keadaan kita tidaklah menjadi persoalan di hadapan Tuhan, karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Darah Kristus telah melepaskan kita dari kutuk dosa, dan kita menjadi milik kepunyaannya. Jadi yang penting adalah status kita di hadapan Allah. Kita adalah milik Kristus yang seharusnya kita menghambakan diri kepada Kristus. Kita adalah milik Kristus yang menjadi hamba Kristus, itu maksudnya. Lalu bagian yang keempat dalam ayat 25 sampai 40. Menikah atau tidak menikah alias lajang. Menikah tidaklah dosa, asal menikah dengan caranya Tuhan. Tidak menikah atau lajang pun tidak dosa. Hanya saja bagi yang menikah ada tanggung jawab yang harus dijalaninya, yaitu bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga. Ini bukanlah hal yang mudah. Berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan susah payah, sehingga hidup mereka sangat terbatas untuk melayani Tuhan. Orang yang menikah, hidup mereka didominasi oleh perkara-perkara duniawi. Nah, disinilah dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap keluarga tidak fokus pada perkara-perkara dunia secara berlebihan. Sedangkan bagi mereka yang tidak menikah atau lajang, mereka punya waktu yang cukup untuk melayani Tuhan. Hidup mereka tidak terlalu mementingkan hal-hal yang duniawi. Ini sih idealnya. Namun menurut saya secara pribadi kembali kepada hati yang mencintai Tuhan. Menikah atau tidak, kalau hatinya melekat kepada Tuhan, maka prioritasnya pasti Tuhan dan pekerjaannya. Pernikahan Kristen berlaku sekali seumur hidup, sampai kematian memisahkan. Pernikahan bersifat mengikat. Pasangan suami istri terikat satu sama lainnya. Bila salah satu meninggal, maka pasangan yang masih hidup tidak lagi terikat, sehingga dia bisa menikah lagi. Tapi boleh menikah dengan sesama orang percaya. Namun Paulus memberi nasihat lebih baik atau lebih bahagia untuk tidak menikah lagi. Tapi ya terserah pada yang bersangkutan, ya gitu ya. Oke Bapak Ibu, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari 1 Korintus pasal 7 ini? Yang pertama, pernikahan merupakan terikatnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga pasangan ini tidak lagi bebas memperlakukan tubuhnya. Harus diingat bahwa tubuh suami dimiliki oleh istri dan juga sebaliknya. Ikatan pernikahan akan berhenti pada saat salah seorang meninggal dunia. Yang masih hidup boleh menikah lagi asal dengan sesama orang percaya. Yang kedua, dalam pernikahan ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Masing-masing pasangan berkewajiban terhadap kebutuhan seksual pasangannya dan bertanggung jawab menjaga anggota-anggota tubuhnya, artinya menjaga kekudusan pernikahan. Jikalau harus bertarak
atau berpisah dalam saat-saat tertentu gitu ya, maka perlu kesepakatan bersama. Tidak boleh lama-lama untuk menghindari perselingkuhan. Yang ketiga, menikah atau tidak menikah bukan dosa, tapi kasih karunia Tuhan. Dia adalah Allah yang berotoritas dalam setiap kehidupan. Kalau menikah, harus bisa mengatur waktu sehingga tetap bisa melayani Tuhan. Tidak melulu seluruh waktu untuk mengurusi dan mempersoalkan hal-hal duniawi. Dalam hal ini, dibutuhkan hikmat untuk mengelola hidup dengan benar. Yang tidak menikah seharusnya memiliki banyak waktu untuk melayani Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, ingat, kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Hidup kita dimiliki oleh Kristus, menjadi hamba Kristus, dan digunakan untuk memuliakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Dan nanti kita akan ketemu di dalam grup diskusi melalui grup WhatsApp. Saya harapkan Bapak Ibu membaca kembali 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 40. Dan bila ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di grup WhatsApp ya. Oke, baiklah. Saya ucapkan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.